Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana Sani dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2001061110019. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis jurnal dengan judul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 21 Makassar dengan penulis Laude Ismail Ahmad dan Restati Sinel. Pendahuluan. Pengelolaan atau manajemen yang baik dalam suatu lembaga pendidikan menjadi hal yang mutlak bagi keberlangsungan lembaga tersebut. Salah satu hal yang penting dapat mempertahankan bahkan mengembangkan sebuah lembaga pendidikan adalah pengelolaan sistem informasi manajemen secara tepat. Kemajuan ilmu dan teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatannya termasuk dalam dunia pendidikan. Sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan adalah suatu kebutuhan. Hal ini didasari oleh fakta bahwa masyarakat sekarang ini membutuhkan dan menuntut pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kehadiran sistem informasi manajemen menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, dan berkualitas. Peningkatan kinerja pendidikan di masa mendatang diperlukan sistem informasi dan teknologi informasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, tetapi lebih sebagai senjata utama untuk mendukung keberhasilan dunia pendidikan sehingga mampu bersaing di pasar global. Komponen utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem informasi manajemen pendidikan yang efektif dan berkualitas yaitu tersedianya informasi yang digunakan oleh sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya. Namun dengan keberadaan SIM ini menyebabkan kegelisahan akademik. Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan sistem informasi manajemen berawal dari kegelisahan akademik tentang sistem informasi manajemen itu sendiri. Dalam penerapannya memerlukan tenaga kependidikan yang mumpuni dalam bidang informasi dan teknologi, pemenuhan sarpas tentang teknologi, dan pengelolaan teknologi itu sendiri. Di dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perolehan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi di depan menjadi partisipan dan non-partisipan. Dan wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dengan dokumentasi merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitiannya. Masuk ke kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Stoner, sistem informasi manajemen adalah sebuah metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi dari manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut George M. Scott, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi, yang memberikan informasi baik untuk kepentingan operasi atau kegiatan manajerial. Sistem informasi manajemen adalah alat bantu untuk mempermudah dan menunjang segala proses pengambilan keputusan. Karena keterbatasan seseorang dalam mengambil suatu keputusan, maka sistem informasi manajemen ini harus dirancang untuk memonitor keputusan yang terprogram agar informasi yang nantinya belum bisa diputuskan dapat digunakan kembali sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan, organisasi pendidikan akan merasakan beberapa manfaat sebagai berikut, yaitu tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan. Kedua, terintegrasinya data dan informasi pendidikan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, tersedianya data dan informasi pendidikan yang lengkap bagi seluruh stakeholders yang bergabung dalam bidang pendidikan. Kajian teori selanjutnya yaitu bidang sistem informasi manajemen. Informasi manajemen sistem merupakan suatu badan yang memiliki bagian-bagian memiliki tugas-tugas tertentu. Bagian-bagian ini adalah pengumpulan data, pengelolaan data, penyimpanan data, dan pemrograman data. Dalam bagian-bagian terdapat seseorang koordinat yang bertugas mengkoordinir pada semua bagian dan bertanggung jawab langsung pada manajemen puncak atau kepala sekolah. Yang A, bagian pengumpulan data, bertugas mengumpulkan data baik bersifat internal maupun eksternal. Yang kedua, bagian penyimpanan data. Bagian penyimpanan data bertugas menyimpan data karena penyimpanan data sangat diperlukan karena tujuan utama adalah demi keamanan data. C, bagian pengelolaan data, bertugas memproses data dengan mengikuti serangkaian langkah atau pola tertentu sehingga data dirubah ke dalam bentuk informasi yang lebih berguna. Bagian pemrogram data, maka bagi pemrogram data tersebut programmers, yaitu kelompok ahli yang bertanggung jawab atas penyusunan program untuk diberikan kepada perangkat komputer. Analisis kritik yang bisa saya ambil dalam jurnal ini adalah yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni. Karyawan dan manajemennya masih belum terbiasa dengan teknologi komputer. Menurut Handoko, kapabilitas SDM adalah kunci untuk mencapai kemajuan iptek. Jika tidak ada SDM unggul, maka tidak mungkin iptek dapat berkembang dan menjadi pendongkrak kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu pengelolaan teknologi. Untuk melakukan pengelolaan data tentunya mempunyai prosedur dan juga diperlukannya biaya yang cukup besar untuk pengadaan komputer, maintenance aplikasi, serta perawatan komputer yang digunakan dalam aktivitas proses pengelolaan. Berdasarkan kelebihan dan keterbatasan yang ada pada rancangan sistem ini, maka perlu diperhatikan faktor-faktor berikut. Struktur organisasi rancangan aplikasi ini membutuhkan 1 unit divisi tambahan dalam pengelolaan sistem informasi. Kedua, sumber daya manusia dibutuhkan karyawan baru yang sudah mampu dalam pengoperasian komputer atau melakukan sosialisasi pada orang-orang yang akan menggunakan rancangan sistem informasi ini. 3, kebutuhan fisik rancangan sistem informasi membutuhkan setidaknya 4 unit komputer untuk bagian manajemen informasi penimbangan, manajemen informasi pengelolaan hasil data, serta manajemen administrasi pendidikan. Dari salah satu komputer perlu adanya salah satu komputer menjadi server dari rancangan aplikasi ini. Yang terakhir adalah penerapannya pada siswa. Dengan pengelolaan yang kurang dan SDM yang masih kurang juga mengakibatkan penerapan pada siswanya tidak terlalu efektif. Hal ini akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam sistem informasi manajemen. Data-data siswa akan mengalami kesalahan jika tidak ditangani dengan tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam analisis jurnal ini. Apabila ada kesalahan ataupun ucapan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya.